Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hieronimus Arnudianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang pembuatan keyakinan kelas di sekolah saya. Seperti apa prosesnya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, selamat pagi. Silakan dulu. Baik, seperti yang saya beritahu kemarin, hari ini kita punya apa? Keyakinan, peraturan dan keyakinan. Hari ini kita buat keyakinan kelas. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta Tiara untuk kita dalam. Teman-teman dan Bapak Guru melihat berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami pada jalan yang kami lewati hingga kami dapat sampai di sekolah dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama Kerajaanmu, dijadilah kehendakmu, seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan kami yang salah kami, seperti yang belum kami salah kepada kami, dan jangan sampai kami bersalah, tetapi selamatkan kami. Terima kasih Pak Tiara, silakan dulu. Baik, seperti yang saya sudah janjikan kemarin dengan adik sekalian bahwa hari ini kita buat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas 7A. Sebelum kita buat kita punya keyakinan kelas, saya minta adik-adik sekalian untuk mengingat kembali peraturan sekolah yang kamu kenal atau kamu punya. Sekarang kamu duduk di bangku kelas 7 SMP, berarti baru beberapa minggu kamu berada di sini. Tetapi yang pasti bahwa di SD juga pasti ada yang namanya peraturan sekolah. Dan peraturan sekolah itu tidak, yang di SD itu tidak beda jauh dengan yang ada di SMP. Yang kesempatan sekarang saya minta kalian untuk mengingat kembali kamu punya peraturan yang ada di SD. Dan saya minta beberapa orang sebentar untuk mengangkat tangan dan menyampaikannya kepada saya secara langsung, secara lisan. Jadikan dari peraturan kelas yang kamu punya. Kira-kira siapa yang masih ingat kelas waktu itu? Yang pertama ini Tiana, silakan Tiana. Petugas piket harus datang lebih awal. Ya. Peraturan kelas yang pertama itu petugas piket baik. Kedua, siapa lagi? Tiara. Tidak boleh bolos ya. Baik, yang ketiga siapa lagi? Di bagian ini dulu. Silakan. Tertib di dalam kelas. Siapa lagi? Saya Pak. Nama siapa nih? Uci, silakan. Tidak boleh memar. Tidak boleh memar.
Baik, yang kelima. Saya Pak. Coba yang laki-laki dulu. Laki-laki. Perwakilan dari laki-laki. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Kira-kira apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Selain itu apa lagi? Saya Pak. Ini sebenarnya. Jangan makan jajan di ruangan kelas. Baik, sudah ada 7. Kira-kira apa lagi? Saya Pak. Dengarkan guru berbicara. Mendengarkan guru berbicara. Saya Pak. Yang di belakang. Jangan mencoret dinding dan meja. Jangan mencoret dinding dan meja. Ada lagi? Datang sekolah tetap bak, ya. Yang di sebelah tiang. Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Ada lagi? Saya Pak. Yang di belakang. Silakan. Jangan mengganggu teman saat belajar. Jangan mengganggu teman saat belajar, ya. Baik, saya kira gambaran untuk peraturan kelas itu seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, peraturan kelas itu, kalau yang namanya peraturan, maka pasti ada apanya? Keyakinan. Kalau peraturan itu dilanggar, apa akibatnya? Ada sanksi. Ya. Kalau dilanggar ada sanksi atau sudah itu. Kalau orang menjalankan peraturan dengan baik, tertib dengan baik ikut peraturan, maka ada apa namanya? Ada hadiah. Ya. Baik. Nah, itu yang namanya peraturan kelas, ya. Orang menjalankan peraturan itu dengan dua tujuan. Yang pertama itu tadi menghindari hukumannya supaya tidak dapat sanksi. Dan yang kedua supaya dapat hadiah atau pujian dari guru. Nah, dua tujuan itu namanya itu padanya kalau dalam kaitan dengan motivasi yang datang dari luar, datang dari luar diri kamu sebagai siswa. Kamu hanya menjalankan peraturan itu supaya kamu terhindar dari hukuman dan juga dapat hadiah. Tetapi kamu sendiri tidak tahu kira-kira apa tujuan positif atau hal-hal baik yang kamu dapatkan ketika kamu menjalankan peraturan. Nah, karena itu sekarang kita harus mengubah kita punya peraturan kelas ini, ya. Kita mengubahnya menjadi yang namanya keyakinan kelas. Sebelum itu
Itu saya harap kalian masih ingat dan punya keyakinan peraturan kelas yang kita sudah buat tadi ya. Masih ingat. Sekarang satu orang saya minta bantuannya untuk menghapuskan. Satu orang menghapuskan. Ingat baik-baik ya. Ini sebentar kita ubah ini menjadi keyakinan Kelas. Baik, adik-adik sekalian, tadi kita sudah buat peraturan kelas ya. Kamu sudah menyampaikan contoh-contoh peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan-peraturan kelas yang kita buat tadi atau yang kamu sampaikan tadi, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Nah, kalau peraturan kelas itu perbedaannya ya. Kalau kamu ada pertanyaan dalam hati misalnya, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Yang kamu biasa jalankan selama ini adalah peraturan. Tapi hari ini kita buat keyakinan. Nah, perbedaannya adalah kalau peraturan kelas seperti yang kita bahas tadi, bahwa peraturan itu dijalankan dengan tujuan yang pertama tadi menghindari hukuman. Yang kedua untuk apa tadi? Mendapatkan ujian. Nah, kalau keyakinan kelas bukan menghindari hukuman lagi tujuannya, bukan untuk dapat ujian, tetapi untuk memperoleh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari apa yang kamu jalankan. Keyakinan kelas yang kamu jalankan nanti akan memberikan hal-hal yang baik kepada kalian. Nah, perbedaan yang berikut adalah kalau dalam peraturan kelas kata-kata yang digunakan itu ada kata negatif. Contohnya apa? Kata negatif. Ada kata tidak boleh, ada kata jangan, dan itu ada kata dilarang. Ya. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kata-kata yang ada adalah kata-kata positif, karena tujuannya adalah untuk mendatangkan hal yang positif. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mengubah keyakinan peraturan kelas yang kita buat tadi, yang kita susun bersama tadi menjadi keyakinan kelas. Ingat, peraturannya adalah dalam keyakinan kelas hanya kata positif saja yang kita gunakan. Nah, sekarang saya minta kalian untuk angkat tangan untuk menyampaikan kira-kira apa keyakinan kelas kita. Yang pertama, siapa yang berani angkat tangan? Silakan biar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, itu keyakinan kelas yang paling utama untuk kita ya, yang harus kita jalankan pertama, yaitu berdoa ya. Baik, yang kedua, angkat tangan. Yang kedua, siapa yang kedua? Ini siapa, nama siapa? Pun, oke, silakan Pun. Yang kedua. Mencintai, menghargai, dan menghormati teman. Mencintai, baik, keyakinan kelas kedua adalah mencintai, menghargai, dan menghormati teman. Oke, baik, ini yang luar biasa sekali. Jadi yang berikut, tangan. Saya Pak. Nomor 3, silakan. Saling membantu ya. Keyakinan kelas kita yang ketiga itu juga saling membantu. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Sabar ya. Kita masuk ke keyakinan kelas yang ketiga. Yang mau jawab atau sampaikan keyakinan kelas yang ketiga, angkat tangan. Saya Pak. Saling membantu.
Yang keempat. Saya Pak. Ini siapa? Nama siapa? Uci. Oke Uci, silakan. Makan jajan pada saat jam Makan jajan pada saat jam istirahat. istirahat. Yang kelima. Saya Pak. Tugas piket datang lebih awal. Petugas piket datang lebih awal. Piring, silakan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, silakan. Ya, tadi. Tenang selama pembelajaran. Tenang selama pembelajaran. Sekarang yang kedelapan. Siapa yang buat? Tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Sekarang yang ke-9. Silakan. Aktif selama pembelajaran ya. Kalau di dalam kelas selama pembelajaran kalian harus aktif ya, aktif belajar ya. Yang ke-10. Silakan. Meminta izinnya. Baik, nomor 10 meminta izin ketika membutuhkan barang milik teman. Nah, sekarang yang ke-11. Silakan yang ke-11. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas baik, sekarang nomor 12. Yang ke-12 mendengarkan guru ketika berbicara ya. Baik, ini sudah yang ke-12. Ada lagi? Oke, silakan nomor yang ke-13. Meminta izin sebelum keluar masuk kelas. Baik, sudah 13. Ada lagi? Silakan. Datang sekolah tepat waktu ya. Ada lagi? Silakan. Duduk di kursi ya. Oke, baik, masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Atau sudah cukup?
sudah cukup ya. Kita sudah pas ya, sudah 15 ini saya kira ini nanti keyakinan kelas yang harus kita jalankan ya. Baik. Oke, baik. Ini kita punya keyakinan kelas ya. Kami sudah sampaikan ini. Kami punya keyakinan kelas tadi. Ini jumlahnya ada 15 ya. Saya baca lagi. Saya minta satu orang untuk baca. Ini nomor 1. Coba baca Tiara. Berdiri Tiara. Silakan baca kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 2. Mencintai, menghargai, dan menghormati teman. 3. Saling membantu. 4. Makan jajan pada saat jam istirahat. 5. Petugas piket datang lebih awal. 6. Menjaga kebersihan kelas. 7. Tenang selama pembelajaran. 8. Tertib di dalam kelas. 9. Aktif selama pembelajaran. 10. Meminta izin ketika membutuhkan barang milik teman. 11. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 12. Mendengarkan guru ketika berbicara. 13. Meminta izin untuk keluar masuk kelas. 14. Datang sekolah tepat waktu. 15. Duduk di kursi. Datang sekolah. Datang sekolah tepat waktu. Baik. Tepuk tangan untuk Tiara. Itu kita punya keyakinan kelasnya ada 15. Dan keyakinan kelas ini nanti kita harus jalankan dengan baik. Dengan tujuan apa tadi? Apa tujuannya tadi? Jalankan keyakinan kelas. Mendatangkan apa? Saya Pak. Mendapatkan semua, memperoleh yang perbuatan yang positif. Ya, memperoleh nilai-nilai yang positif untuk diri sendiri. Bukan untuk menghindari hukuman atau mendapat pujiannya, tapi kamu harus yakin bahwa ketika kamu nanti menjalankan keyakinan kelas ini, maka kamu harus percaya bahwa kalau saya jalankan ini, maka saya nanti akan menjadi orang yang baik. Kira-kira seperti itu. Bukan lagi kamu tidak perlu pujian ya. Pujian itu atau hukuman itu tidak berguna untuk kita ya. Tapi yang paling berguna untuk kita adalah bahwa kita melatih diri kita untuk menjadi orang baik melalui kegiatan menjalankan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang kita buat ini bukan hanya putus sampai hari ini saja ya. Ketika kita pulang sekolah sebentar, keluar dari kelas ini lupa. Kita bahwa keyakinan kelas ini untuk kita ingat dalam hati ya, dan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak sekolah. Ingat baik-baik ya. Bukan hanya sampai di dalam ruang kelas, tapi juga harus kita bawa sampai di luar kelas ataupun di rumah ataupun di mana saja kita berada. Menghargai orang lain, misalnya tadi ada menghargai dan menghormati teman. Kalau di rumah nanti menghargai orang tua, menghargai saudara atau menghargai orang lain. Nah, adik-adik sekalian, kegiatan kita pada hari ini sampai di sini saja. Dan saya harap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kamu harus terus mengingat keyakinan kelas ini untuk kamu jalankan dalam kehidupan kamu setiap hari, baik sebagai anak sekolah maupun sebagai anak atau masyarakat ketika kamu sudah berada di rumah. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta Tiara lagi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami selama pembelajaran. Semoga Engkau menjaga kami pada jalan pulang. Bapa kami, Yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan
Oke, baik adik-adik sekalian, sekarang kita beristirahat. Silakan beristirahat. Ingat kegiatan kelas kita tadi yang kita sudah buat, bahwa ketika beristirahat sebentar ingat kegiatan kelas. Ya, di situ tadi ada menghargai dan menghormati teman. Sampai di luar pada saat istirahat, semoga kamu bisa jalankan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Sekarang kalian boleh beristirahat. Terima kasih, selamat pagi. Sekian video presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja, khususnya bagi rekan-rekan saya calon guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia.